Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Restu Firdaus dari Tadris Biologi A dengan nomor NIM 210810608. Di sini saya akan menjelaskan Chlorofthora, baik pengertiannya, peranan, dan klasifikasinya dari filum Protista. Baik, kita mulai dari pengertiannya. Chlorofthora merupakan algae yang berbentuk seperti benang bercabang hijau. Ganggang ini bersifat kering dan tidak berlendir. Bentuk benang atau jaringannya sangat kuat dan sangat tipis. Tumbuh pada batu dan kayu yang terendam dan juga terkena cahaya secara langsung. Dalam kasus yang sangat buruk, yaitu akan tumbuh pada tanaman juga. Klasifikasinya yaitu yang pertama dari kingdomnya Plantae, divisinya Chlorofita, kelasnya Chlorophyceae, dan ordonya Chlorofthorales, familinya Cladophoraceae, genusnya Chlorofthora, spesiesnya Chlorofthora vagabunda, dengan autor Linnaeus pada tahun 1785. Chlorofthora memiliki sifat-sifat umum, yaitu bersifat kering dan tidak berlendir. Yang kedua, tumbuh pada batu dan kayu yang terendam dan terkena cahaya secara langsung. Dan kondisi yang sangat buruk, yaitu yang tumbuh pada tanaman sebagai parasit. Biasanya cenderung tinggal di satu titik yang membuatnya mudah untuk dihilangkan. Nah, Chlorofthora ini juga memiliki sifat-sifat khusus. Yang pertama yaitu selnya tidak berinti banyak, bercabang di stamen. Lalu yang kedua, kloroplasnya berbentuk jala dengan perenoid membentuk koloni berupa benang-benang yang bercabang menjadi suatu berkas. Yang ketiga, hidup dalam air tawar yang mengalir atau dalam air laut, dan biasanya berkas benang-benang akan melekat pada suatu substrat. Lalu yang keempat, Chlorofthora adalah salah satu jenis alga paling mudah untuk menghapus. Yang kelima, berkembang biak secara vegetatif dengan zoospora dan generatif dengan isogaminya. Kebanyakan jenis Chlorofthora bentuk tebal, kusut, hijau, tambalan atau helai rambut seperti kasar yang membungkus lumut. Tanaman batang, akar, dan juga batu. Dapat pula ditemui di genangan air ataupun kolam yang biasa terkena sinar cahaya secara langsung. Ada pula Chlorofthora seperti talus berserabut, kenyal, lembut, jumbai, ukurannya 5 sampai dengan 50 cm dan tubuhnya dominan berwarna hijau yang telah tua berwarna agak kecoklatan. Nah, sistem reproduksinya yaitu perkembangbiakan alga Chlorofita ini ada dua macam, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual terjadi dengan dilakukannya cara membentuk zoospora yang dilengkapi dengan flagel berambut. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual yaitu dengan isogami. Ada dua tahap multiseluler dalam siklus hidupnya, sebuah haploid gametofit dan diploid sporophyte yang terlihat
sangat mirip. Satu-satunya cara untuk memberitahu dua tahap terpisah adalah dengan menghitung kromosom mereka atau memeriksa anak-anak mereka. Gametofit haploid menghasilkan gamet haploid oleh mitosis dan diploid menghasilkan spora haploid oleh meiosis. Nah, selanjutnya ada sistem metabolisme. Alga adalah organisme berkloroplas yang dapat menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Juga ukuran alga beragam, beberapa mikrometer seperti berapa panjangnya. Alga tersebar luas di alam dan dijumpai hampir di segala macam lingkungan yang terkena sinar matahari. Kebanyakan alga adalah organisme akuatik yang tumbuh pada air tawar dan juga air laut. Beberapa jenis alga fotosintetik yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbon dapat tumbuh dengan baik di tempat gelap dengan menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon. Jadi merubah metabolisme fotosintesis menjadi metabolisme pernapasan. Perubahan ini bergantung pada keberadaan matahari. Dari alga ini juga memiliki peranan. Yang pertama, peranan bagi kehidupan yaitu untuk klorophylla dapat menyembuhkan penyakit stroke karena dapat menyerap kelebihan garam pada tubuh manusia. Juga dapat digunakan untuk mengobati bisul dan juga pendarahan pada hidung. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auksin, sitokinin yang dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman untuk tumbuh, berbunga, dan juga berbuah. Jadi, jika teman-teman memiliki kolam yang berada di depan rumah yang selalu kena sinar matahari dan ada tumbuhan yang hijau berserabut, nah itu bisa jadi Lepidoptera. Jika kalian mempunyai tanaman, jangan dibuang, bisa diambil lalu dijadikan organik karena baik untuk pertumbuhan tumbuhan kalian. Lalu ada juga interaksi dengan lingkungan, yaitu tumbuhan alga Chondrophora menguntungkan bagi kehidupan manusia. Keuntungan dari alga ini yaitu sebagai bahan makanan, obat-obatan, sebagai senyawa bioaktif dalam pengembangan farmasi dan agrokimia, serta sebagai pupuk organik bagi para petani yang tadi saya jelaskan. Tumbuhan ini jika terendam maka menempel di batu, kayu apung, tanaman, bawah air, dan permukaan keras lainnya. Biasanya menempel pada sesuatu tempat terpencil di akuarium. Dapat dihilangkan dengan tangan kosong ataupun dengan sikat gigi. Hanya digosok sedikit maka akan hilang. Sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.